Pagi ini saya dapat berjumpa dengan salah satu direktur utama dari BUMD Jakarta. Senang sekali saya dapat bertemu dengan beliau karena dengan beliau nanti kita dapat mendengarkan berbagai macam wawasan dan pengetahuan dan tentunya juga hal yang menarik dari pribadi sepak terjang Bapak yang satu ini. Untuk itu langsung aja pemirsa dari Info Ekonomi TV ngobrol bareng santai ini. Saat ini kita ketemu dengan Bapak Pamri Hadi Wiraryo. Selamat pagi Pak Arif. Assalamualaikum Pak Mri. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya memanggilnya dengan Pak Pam mungkin. Iya. Lebih enak. Mudahnya Pam. Sebelum kita diskusi pagi ini ngobrol santai bersama Bapak, saya ingin mengawali diskusi ini dengan sedikit pantun. Tentunya pantun ini menjadi bagian yang biasa kita lakukan teman-teman ya tentunya ketika memulai suatu acara. Mentari terbit belumlah tinggi. Cakep. Sampailah sudah di daerah Cipinang. Artinya? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pram. Senang hati kami dapat diterima oleh Bapak. Terima kasih. Menuju ke Cipinang naik oplet tua. Cakep. Opletnya mogok dilanjut oleh roda 2. Terima kasih Artinya? untuk bapak-bapak di Food Station Cipinang dapat bersilaturahmi dengan semoga dapat terus. Terima kasih. Oke, langsung saja Ya. saat ini sesuai dengan mungkin Pak Pram, fenomena saat ini yang terjadi bahwa banyak sekali tentunya pemberitaan tentang pergolakan dunia beras nih Pak. Ya. Tentunya pergolakan dunia beras ini tidak lepas dari yang terjadi saat ini. Kalau kata pakar tentang BMKG tentang adanya El Nino Ya. dan juga keputusan dari masing-masing negara untuk menyetop importnya. Ya. Nah, itu menjadi salah satu topik hangat saat ini karena berdampak pada kenaikan harga beras. Nah, Bapak sebagai punggawa beras di Jakarta, tentunya sebagai direktur utama dari Food Station, apa sih yang bisa Bapak share kepada kami, pemirsa Info Ekonomi TV di kanal Ngobras ini, Pak? Silakan Pak Pam. Baik. Jadi begini Pak Arif, bahwasannya pangan merupakan salah satu sektor yang paling penting terutama di Indonesia, dan kita menyadari sejak adanya krisis di Ukraina beberapa tahun yang lalu menyebabkan di beberapa wilayah negara tersebut tidak dapat memproduksi gandum atau bahan pangan lainnya, sehingga menimbulkan efek ke negara-negara yang lain. Terus kemudian dampak dari hal tersebut juga ditambah dengan adanya fenomena El Nino, di mana di fenomena tersebut mengakibatkan panen daripada negara-negara yang produsen pangan itu berkurang, sehingga membuat mereka berhati-hati terhadap cadangan pangannya. Terutama contohnya India, ya. India mulai menahan ekspornya untuk melakukan cadangan pangan di negaranya sendiri, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan negara-negara yang tidak punya produksi pangan itu mereka akan mengambil ke negara-negara yang lain. Nah, terus kemudian apa dampaknya kepada Indonesia? Indonesia itu salah satu negara yang melakukan import juga bahan pangan, yaitu seperti gandum, terus kemudian beras. Nah, itu memiliki dampak juga. Ditambah lagi dengan fenomena cuaca tersebut, ya, produksi panen beras atau padi di Indonesia itu menurun kurang lebih 3-5% karena dampak El Nino tersebut, sehingga neraca perberasan di Indonesia yang biasanya bisa kita bilang bisa mencukupi, ya, tahun ini diperkirakan akan kurang, ya, disebabkan karena apa? Karena panennya yang berkurang atau kegagalan panen, terus kemudian juga luas lahan yang
makin lama makin menyempit, jumlah penduduk Indonesia yang bertambah, ya itu yang mengakibatkan neraca pangannya menjadi defisit. Nah, apa yang dilakukan atau apa yang dilakukan oleh Food Station sebagai BUMD DKI, ya yang pertama Food Station melakukan kolaborasi dengan para petani di sektor hulunya. Agar apa? Agar merangsang para petani untuk bisa giat untuk melakukan pertanian, khususnya adalah padi. Pembinaan itu. Melakukan pembinaan, memberikan bibit, terus kemudian pupuk, terus kemudian pendampingan, dan juga katakanlah kita berikan saprodinya, dan sebagian juga kita bantu pengairannya, terus kemudian juga kita bantu untuk mesin traktornya. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh Food Station dalam rangka untuk memastikan petani bergairah untuk melakukan atau menjadi petani. Yang kedua adalah kami ketika bagaimanapun Food Station itu adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta yang bertugas untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Ya, sejak beberapa tahun terakhir ini kami menambah kapasitas gudang. Ya, gudang itu sebagai cadangan pangannya Pemprov DKI Jakarta. Nah, tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Lampung, terus kemudian di DKI Jakarta juga ada, di Jawa Barat sampai dengan ke Jawa Timur, dengan total kurang lebih 25.000 ton kapasitas tambahan. Nah, dari petani Pak itu? Dari petani diolah, terus kemudian setelah itu kita simpan. Nah, sehingga ketika paceklik itu baru kita keluarkan. Nah, itu sebagai cadangan pangan. Nah, maksudnya adalah dengan kita memiliki cadangan stok tersebut, sehingga warga DKI setidaknya diamankan ketersediaan pasokannya. Terutama apa? Terutama warga-warga DKI yang sebagai keluarga penerima manfaat pangan murah bersubsidi, ya, begitu. Kalau tadi kan ada bagian dari program mulia ya, penerima apa tadi Pak? Manfaat pangan murah bersubsidi. Pangan murah bersubsidi. Kalau boleh tahu Pak, ini dimulai dari tahun berapa Pak? Pangan murah bersubsidi ada sejak tahun 2016 kalau nggak salah ya. Iya, 2016. Dan berapa peserta atau penerima? Penerima manfaatnya lebih dari 1 juta. Ini menginspirasi tetangga dari Jakarta nggak nih Pak? Karena kan dari sektor penyediaan pangannya atau berasnya, terus bagaimana pengoperasionalannya, menambah-nambah daerah-daerah gudang, dan tentunya kan ini kan pertama kesediaan dari beras itu sendiri, terus penerima manfaat itu sendiri. Artinya secara overall DKI ini sudah mumpuni dalam pengelolaan pangan, khususnya beras Pak ya, dari si penerima maupun pengelolaan dari sisi harga dan distribusi agar masyarakat ketika membeli beras itu sendiri tidak terlalu signifikan kenaikan inflasinya. Tetangga-tetangga ada sempat ngobrol sama Bapak nggak, seperti Jawa Barat atau daerah Banten itu sendiri? Ya, tentunya ada ya. Terutama pertama adalah dari penerima manfaatnya dulu. Seperti kita ketahui, DKI Jakarta dikelilingi oleh kota-kota besar juga, Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi. Ya, contoh yang paling konkret adalah di sekitar katakanlah Ciledug. Sebelah sininya adalah di Jakarta, sebelah sananya sudah Tangerang. Di Ciputat, sebelah sininya Jakarta, sebelah sananya adalah Tangerang Selatan. Mereka berpikir, kok enak ya jadi warga DKI Jakarta, ya bisa dapatkan pangan murah bersubsidi, padahal hanya kadang-kala sebelahan rumah, tapi sudah beda kelurahan, atau sudah beda kabupaten. Nah, jadi itu apa namanya, keinginan dari warga daerah penyangga tersebut untuk bisa mendapatkan program yang sama seperti DKI. Itu dari sisi perspektif warganya. Kalau dari perspektif dari pemerintahnya, saya berpikir bahwasannya di sekitar Jakarta itu ya daerah-daerah tersebut relatif sebenarnya cukup mampu ya, seperti Bekasi, Depok, APBD-nya kan cukup kuat gitu kan. Nah, tergantung bagaimana prioritas dari Pemdanya masing-masing. Ya, kalau
prioritasnya mereka adalah memberikan subsidi pangan murah, memberikan subsidi pangan kepada warganya, tentu saja program ini diaplikasikan ya sebagai role model, sebagai contoh dengan memberikan program pangan tersebut terbukti inflasi di daerah tersebut terkendali ya. Dengan inflasi yang terkendali ya menyebabkan daya beli dari warga masyarakat itu makin menaik atau meningkat. Nah, oleh sebab itu bagaimana prioritasnya daerah-daerah tersebut? Ya, saya yakin bahwasannya mereka punya prioritas masing-masingnya. Ada yang prioritasnya infrastruktur, ada yang prioritasnya adalah pembangunan, ya. Ada juga yang prioritasnya pangan. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, pangan menjadi salah satu prioritas ya untuk pengentasan kemiskinan gitu. Ngomongin tadi mengenai program yang sudah dilakukan Bapak, terus penerima manfaat tadi. Sebenarnya capaian prestasi sepanjang kepemimpinan Bapak atau juga boleh dikatakan sepanjang Food Station itu berdiri itu seperti apa sampai dengan saat ini? Karena kan saya melihat bahwa saya yakin bahwa penerimaan manfaat tadi setiap tahun pasti bertambah. Artinya terus juga ada program-program penambahan gudang-gudang tadi. Prestasi yang telah dicapai oleh teman-teman di Food Station ini seperti apa? Oke, jadi begini. Program pangan murah bersubsidi bukan programnya Food Station, tapi programnya Pemprov DKI Jakarta. Terus kemudian kami sebagai BUMD merupakan kepanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi kepala daerah itu memiliki dua tangan. Yang tangan pertama adalah SKPD sama OPD, yang kedua adalah BUMD. Nah, kepanjangan tangan itu yang selalu berkolaborasi. Dalam hal ini kolaborasinya adalah memberikan pelayanan publik ya kepada masyarakat DKI Jakarta dalam hal ketahanan pangan, yaitu dengan memberikan pangan murah bersubsidi ya. Prestasinya apa? Nah, prestasinya adalah memastikan semua penerima manfaat ya service levelnya adalah 100%. Artinya ketika warga masyarakat mereka yang berhak datang membawa kartu, kita memberikan jaminan bahwasannya stoknya selalu ada. Nah, itu adalah pelayanan publik. Yang kedua adalah terkait dengan pencapaian-pencapaian. Pencapaian-pencapaian yang ada di Food Station tidak terlepas daripada support atau dukungan dari teman-teman kolega juga dari OPD atau SKPD. Ya, contoh adalah dulu Food Station itu hanya pengelola pasar induk. Terus kemudian tahun 2018 kami bertransformasi ya untuk menjadi terlibat dalam tata niaga perberasan. Ya, terus kemudian di tahun yang sama juga kami terlibat dalam membangun embrio dari ekosistem ketahanan pangan, yaitu mulai pertama bikin pabrik, terus kemudian setelah itu kami melakukan kontrak farming, terus kemudian lebih ke hulu lagi kami sekarang melakukan budidaya. Budidaya artinya kami tanam sendiri, berkolaborasi dengan petani, terus hasilnya kami serap, terus setelah diserap kami produksi, kami jual. Nah, tahapan yang ketiga adalah dalam rangka membangun ekosistem itu adalah kami melakukan kerjasama yang namanya plasma inti, ya, bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan, baik itu petani yang dulunya petani, sekarang kita tambah lagi peternak. Ya, ya peternakan untuk apa? Untuk bisa terlibat bersama-sama dalam ketahanan pangan di DKI Jakarta. Saya melihat sudah sangat profesional nih Pak dalam melakukan operasionalnya dari Food Station. Boleh saya tahu Pak target dari Food Station ini ke depannya Pak di bawah pimpinan Bapak? Ya, target Food Station ke depannya tentu saja akan menjadi global player ya. Global player dalam hal ini saat ini kami walaupun kami sebagai BUMD DKI Jakarta, tapi kami punya keinginan juga menjadi global player dan Food Station juga bisa memberikan kontribusi buat Pemprov DKI Jakarta untuk dua hal. Yang pertama adalah memberikan dividen dengan keuntungan atau labanya kami memberikan dividen sebanyak mungkin kepada Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua adalah melakukan pelayanan publik. Ya, melakukan pelayanan publik itu yang menjadi DNA-nya kami. Ya, nah terus kemudian selanjutnya adalah
dalam rangka untuk menjadi pemain global atau global player, saat ini sudah kami rintis. Contoh adalah produk-produk kami saat ini sudah ada di 32.000 outlet seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Bali, ya. Tinggal sebentar lagi. Outletnya itu outlet modern maupun tradisional ada, ya. Jadi dari Aceh sampai ke Bali 32.000 outlet. Nah, itu sudah memiliki brand sendiri Pak, artinya sudah ada merek sekarang. Kami sudah ada brand. Jadi even pemain-pemain lokal pun ya menggunakan brandnya mereka, tapi diproduksi oleh Food Station. Maklot Pak ya? Betul ya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal nanti kita mengarah lagi ke NTT sampai Papua. Artinya secara infrastrukturnya sudah dibangun terus Pak ya? Betul. Tinggal nanti PR-nya bagaimana nge-branding. Kan branding ada dua nih Pak ya, secara corporate dan secara produk itu sendiri. Ya. Mana nih Pak yang diduluin ini? Corporate-nya yang di branding, Food Station-nya sebagai distributor, bukan hanya saat ini sebagai distributor atau penyeimbang harga pasar, tetapi juga Bapak sudah mempunyai produk nih Pak. Betul. Kan semuanya kan, karena kan terkadang teman-teman di marketing atau di manajemen itu rada gimana nih, corporate apa produk dulu nih, karena dua-dua sama penting nih Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi gini, branding itu corporate sama produk sama-sama penting, benar Pak. Ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami melakukan branding dengan cost efisiensi. Nah, cost efisiensi apa? Satu, branding di organisasi dulu. Ya, kapabilitas keorganisasinya, kapabilitas timnya, kemampuan kami untuk mendeliver atau kemampuan kami untuk memberikan pelayanan publik. Itu merupakan suatu branding. Ya, karena word of mouth gitu ya. Viral. Jadi akan viralkan. Oh, kalau datang ke sini walaupun antri tapi dalam tempo sekian itu selesai. Contoh, hari ini ada ribuan pagi ini ya. Jam 7 Pak. Dan sudah selesai tadi? Sekarang jam 9 sudah selesai. Ribuan antri. Jadi mereka merasa bahwasannya antri bukan satu hal yang apa namanya tabu. Berarti kenapa? Karena dengan juga udah bagus, karena pelayanannya cepat ya, sehingga mereka sangat confidence antrinya mereka atau effort mereka adalah worth it gitulah. Saya sampai saat ini belum mendengar keluhan dari warga masyarakat ya yang mereka ngantri terus kemudian kok lama sekali atau tidak dapat sama sekali gitu. Yang kedua adalah memberikan kepastian bahwasannya mereka datang ke sini mereka mendapatkan produknya ya. Karena bagaimanapun fungsi kami di sini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dua tangan tadi Pak. Betul. Nah, yang ketiga baru kami memastikan produk yang kami produksi itu ya begitu keluar dari pabriknya Food Station adalah kualitas standar. Ya, kami punya dikelola oleh Food Station di 8 pabrik. Kadangkala produk yang sama ya diproduksi di pabrik yang berbeda-beda, tapi outputnya itu sama. Ya, walaupun prosesnya di tempat yang berbeda, tapi kualitasnya sama. Nah, itu yang memberikan confidence buat kami bahwasannya pelanggan trust atau percaya dengan produknya Food Station, dan kepercayaan itu yang kita anggap sebagai bagian dari word of mouth marketing gitu. Dari varian produk Pak, ya. Kan artinya kan keprofesionalan perlakuan terhadap manajemen branding dan corporate ini sendiri kan tentunya menghasilkan varian produk Pak. Ya. Yang mana Pak yang diunggulkan sama Bapak sebagai bagian produk untuk dilakukan untuk yang prioritas Pak? Kalau unggulan relatif semua produk yang keluar dari pabrik kami di launching kepada masyarakat itu setelah melalui proses uji dan proses kita bilang R&D, Research and Development, dan seluruh direksi terlibat dalam ending memutuskan ini produk ini akan in atau akan digemari oleh masyarakat atau tidak. Jadi praktis kalau dibilang yang paling semuanya paling. Semuanya prioritas Pak, itu bagian dari semuanya prioritas. Di ranah digital yang sudah tadi ngomongin viral segala macam, berarti kedepannya aktivitas marketing sudah akan dilakukan secara digital dong Pak? Ya, kami memang saat ini masih mengembangkan transaksionalnya secara digital ya. Tahun lalu kami mengembangkan web store-nya Food Station
Ya, jadi transaksinya e-commerce melalui web store, terus kemudian juga tentu saja dari mitra-mitra e-commerce kita yang lainnya, gitu. Oke, oke. Saya tadi banyak terkagum-kagum Pak jadinya Pak. Saya nggak menyangka bahwa BUMD Jakarta bisa menjadi inspirasi bagi daerah yang lain, karena tadi dari Bapak pemaparan Bapak dari sisi produk dan sisi bagaimana pengembangan sebuah produk dari R&D-nya, terus infrastruktur yang Bapak bangun. Boleh tahu nggak sih Pak? Ya. Yang ke depan ini di daerah Indonesia Timur ya kalau Ya. nggak salah, itu kapan Pak akan dilakukan? Artinya infrastruktur itu akan terlaksana Pak. Nah, kembali ke kitahnya Food Station itu kan BUMD DKI ya. Betul. Jadi sementara prioritas kita adalah di DKI. Kecuali bila mana pemerintah pusat memberikan penugasan kepada Food Station, kami tidak mau mengambil peran ya dari BUMN yang saat ini sudah ada. Mereka punya kewajiban untuk melakukan pengendalian inflasi, ketersediaan pasokan untuk wilayah Indonesia, harusnya seperti itu. Namun demikian, bila mana ditugaskan untuk mengambil peran di wilayah timur, kami akan lakukan. Siap gitu ya. Siap. Bapak ini jadi hebat, jadi pinter, sepindah dan apapun namanya itu terinspirasi dari siapa sih Pak? Kok tadi pemaparan Bapak nggak kesannya tuh ada satu sosok atau yang membuat Bapak tuh menjadi seorang yang hebat saat ini? Enggak lah, biasa aja. Saya lebih kepada memberikan masukan kepada teman-teman juga ya. Good is not enough if better possible. Artinya apa? Bila mana kita sudah memahami sesuatu, pahami lebih detail lagi agar kita tahu lebih dalamnya. Dengan kita tahu lebih dalamnya, kita tahu makna kenapa harus dilakukan seperti ini, kenapa kita akan melakukan perubahan, dan bagaimana melakukan improvementnya. Begitu. Saya sekarang ternyata ngobrol bersama seorang profesional Pak. Bukan hanya sebagai kepanjangan pemerintah saat ini, tapi sebagai profesional juga sudah terbukti ya Pak. Akhirnya penghargaan atau achiever yang telah Bapak terima atau perusahaan ini terima. Di tahun ini Pak, boleh tahu Pak pencapaian prestasinya apa aja Pak? Saya lebih melihat bahwasannya itu penghargaan yang pihak luar berikan ya, sebagai bentuk apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Food Station selama beberapa waktu terakhir. Nah, untuk tahun ini kami mendapatkan brand innovation, terus kemudian juga Human Capital Award ya, terus kemudian juga tentang produk brand gitu ya. Okay. Jadi ada beberapa award. Buat kami adalah ini merupakan satu pemicu atau pemacu supaya kami untuk bisa pertahankan apa yang sudah kami dapatkan, dan kami bisa meraih ke depan untuk lebih baik gitu loh. Untuk teman-teman di sini cara untuk dapat lebih meningkatkan atau mengimplementasikan apa yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya, jadi gini, kami membangun yang namanya satu sistem culture innovation. Ya, culture innovation artinya setiap orang yang berada di organisasi ini kita harapkan untuk bisa berpikir untuk melakukan satu inovasi. Ya, inovasi mulai dari satu hal yang sangat kecil saja. Katakanlah satu kegiatan, ya, kegiatan apa sehingga adakah sesuatu hal yang baru, terus kemudian adakah sesuatu hal yang menarik yang bisa membuat audiens itu tertarik untuk melihat kegiatan tersebut. Nah, mulai dari satu hal yang kecil tersebut, sehingga kami merangsang kepada seluruh karyawan untuk bisa membuat satu inovasi-inovasi, karena kalau itu sudah terbiasa, budaya inovasi sudah terbiasa, pasti organisasi ini akan tetap selalu energik, ya. Terus kemudian produk-produk yang akan kita launching itu bisa diterima oleh warga masyarakat, gitu. Terima kasih Pak atas wawasannya. Semoga teman-teman penonton dari Info Ekonomi TV ini bisa mengambil manfaat atau inspirasi dari Pak Pram
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Pram atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga diskusi kita bukan hanya sampai di sini Pak, kita bisa menambah nanti secara offline atau bisa diskusi tentang apa yang bisa dilakukan atau apa capaian atau target apa ke depan tentang Ya. food station itu sendiri. Baik. Oke, terima kasih Pak Pram dan penonton Info Ekonomi TV. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Pram, Pak Pram ya Pak ya? Pak Pamri Hadi Wiraryo. Ya. Semoga Pak Pamri Hadi Wiraryo sehat walafiat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Pamri Hadi Wiraryo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.